Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Roni di Berpacu Dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah cerita horor bersambung yang ditulis oleh Ira Fatma 3 yang berjudul Lemah Wingit Part 5. Untuk teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, tonton terlebih dahulu agar kalian bisa memahami alur dari cerita ini. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Baiklah, gak usah lama-lama lagi. Seperti apa ceritanya? Yuk siapkan kopi, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata, dengarkan dan simak baik-baik kisahnya. Pagi ini Bu Aisyah sudah menyiapkan dua menu masakan yang berbeda. Tentu yang menu satunya untuk pemulihan anak bungsunya yang sejak keluar dari RSUD, Vina belum nafsu makan. Dia hanya mau makan bubur ayam saja. "Ibu masak apa nih? Baunya enak banget," tanya Ali sambil senyum-senyum di depan meja makan. "Capcay, tapi nggak pedas. Kamu ngapain semalam kok pindah ke kamar? Ibu kira mau nemenin Vina tidur di depan TV loh," ucap Bu Aisyah sambil mengaduk bawang bombay dan ayam di penggorengan. "Ali tidur di depan TV terus kok. Tadi Ali aja bangun juga di depan TV," ucap Ali membela diri. Lalu datang Vina dengan kursi roda, dan di belakangnya ada Pak Paidi yang mendorong kursi roda Vina ke dapur. "Iya Bu, Mas Ali tidur di depan TV kok, sampai ngorok gitu. Semalam kayaknya begadang main game deh," ucap Vina membenarkan ucapan kakak laki-lakinya. Bu Aisyah menelan ludah. Entah apa yang terjadi semalam, semua benar-benar di luar dugaan. Bu Aisyah terus beristighfar dalam hati, berharap semua keanehan yang terjadi di rumah ini segera berakhir. Dia akan selalu memohon pertolongan Yang Maha Kuasa setelah sholat fardu. Setelah Bu Aisyah menyelesaikan masaknya, tiba-tiba Marta datang. "Assalamualaikum Bu, Marta pulang," ucapnya dari depan. "Waalaikumsalam," semua orang menjawab salam Marta. Namun Marta terdiam tak langsung masuk ke dalam. Ada suara lain yang dia dengar serak. "Apa mungkin Ibu atau Vina lagi sakit?" gumamnya. Sesampainya di dapur, Marta mendengar keluarganya berbincang. Namun tak ada satupun di antara mereka yang bersuara serak. Lalu siapa yang menjawab salam dengan suara serak barusan? "Ta, sini, duduk di samping Bapak. Bapak mau bicara sesuatu sama Marta. Kamu anak Bapak yang paling besar. Setelah sarapan, Bapak mau ngobrol ya sama kamu, tapi di halaman aja," ucap Pak Paidi lirih tak ingin percakapannya didengar yang lain. Marta mengangguk dan melihat ibunya. Sepertinya ibunya tampak tak baik saat ini. Suasana sarapan pagi ini sangat hening. Ali dengan cepat menyelesaikan sarapannya dan bergegas berangkat sekolah. Sedangkan Bu Aisyah menemani Vina mencari angin segar di sekitar kampung, sekalian saling sapa dengan tetangga. Tinggallah Pak Paidi dan Marta di rumah. Segera Pak Paidi mengajak Marta ke depan supaya lebih leluasa berbicara sambil menunggu ibunya pulang berjalan-jalan. "Bapak mau ngomong apa?" "Jadi gini Tak, sebenarnya kematian adikmu tidak hanya karena penunggu rumah ini, tapi karena ada campur tangan orang lain," jelasnya. "Maksud Bapak apa?" tanya Marta heran. "Tolong jaga rahasia ini ya. Bapak tidak mau yang lain khawatir. Bapak rasa kamu yang sudah pernah mengalami hal aneh di rumah selain ibumu. Tapi Bapak nggak tega mau bicara dengan ibumu. Bapak nggak mau ibumu sedih," lanjutnya. "Lalu
Ada orang lain yang sengaja mengirim makhluk halus untuk mencelakai Bapak. Namun karena saat makhluk itu datang, Bapak sedang ada di kamar itu. Ya, penunggu rumah ini datang di kamar itu, dan kamu juga ibumu berada di depan pintu kan? Makhluk itu tak bisa mencelakai siapa yang dekat dengan kamar itu. Penunggu rumah ini yang menjaganya. Namun bisa mencelakai keluarga kita yang tidak berada di sana. Kamu mengerti bukan? Siapa orang itu, Pak? Kenapa dia mau jahatin Bapak? Tanya Marta. Bapak belum tahu, tapi penunggu rumah ini juga tidak suka kepada kita sejak dia pindah ke sini. Kenapa, Pak? Tanya Marta. Ini tempat tinggalnya sebelum kita. Dia ingin diakui di sini, tapi Bapak tidak mengizinkan. Dia marah. Lalu, Bapak tidak tahu kematian Vika terhubung dengan penunggu rumah ini dan juga makhluk kiriman orang. Bapak bingung harus menyelesaikannya dari mana. Terlihat sebuah raut wajah penuh kegelisahan dan penyesalan teramat dalam saat keegoisannya bapaknya seakan luluh. Namun Marta masuk ke dalam berniat mengambil HP-nya dan memberitahu kedua temannya. Alangkah terkejutnya dia melihat bapaknya meregangkan badan keluar dari kamarnya. Bapak? Tanya Marta. Kenapa tak? Tanya Pak Paidi. Kamu ini kenapa kok diem aja? Pagi-pagi sudah melamun, ucap Pak Paidi lagi. Bapak sejak kapan di kamar? Tanya Marta. Ya habis makan tadi, Bapak kan ke kamar. Habis sarapan, ya bersiap mau kerja. Ini Bapak sudah rapi begini loh, ucapnya. Hah? Marta melongo kebingungan. Marta berlari keluar dan memeriksa bapaknya tidak ada di teras. Sedangkan ibunya dan juga Vina baru saja datang dan mengulurkan tangannya kepada Pak Paidi sebelum beliau berangkat kerja. Marta mendadak pusing dan berlari ke kamar untuk menceritakan kejadian yang baru saja dia alami kepada kedua temannya, April dan Bella. Bu Aisyah bingung melihat tingkah Marta yang mendadak lari ke dalam dan tidak menyelami bapaknya. Bu Aisyah mengantarkan Vina masuk ke dalam dan menyuruhnya beristirahat supaya lebih cepat pulih. Vina pun menurut. Kemudian Bu Aisyah menyusul Marta ke kamarnya. Tah, kamu kenapa? Ada masalah? Tanya Bu Aisyah. Seketika Marta terperanjak kaget melihat ibunya datang. Ibu? Ini benar ibu kan? Tanya Marta memastikan. Iyalah, siapa lagi? Memangnya kenapa? Bu, masa iya sih ada hantu nyamar jadi keluarga kita? Marta nggak tahu dan nggak bisa bedain. Marta bisa gila bu kalau gini terus, ucapnya. Bu Aisyah merasa bahwa anak sulungnya juga mengalami hal aneh di rumah. Lalu Bu Aisyah meminta Marta terus mengingat Allah supaya dijauhkan dari yang batil. Marta meneteskan air mata. Apa yang harus dilakukannya saat ini? Rumah ini harus dijual, Mas. Aku nggak mau tinggal di sini lagi, ucap wanita paruh-baya yang mengenakan dress warna biru. Sabar dulu, Bapak masih menunggu pembeli rumah yang mau menyulap rumah ini jadi swalayan. Seminggu lagi ya bu, ucap suaminya memberi pengertian. Kalau begitu, kita ke balai desa dulu untuk bicarakan sertifikat sama Pak Lurah. Bapak sudah nggak punya uang bu. Kasihan anak kita harus dititipkan sama orang tua kamu yang jauh di desa. Mau bagaimana lagi? Kita banyak utang sejak usaha Bapak bangkrut. Sampai rumah ini harus dijual, ucap suaminya. Pak, Ibu malu. Jangan sampai ada yang tahu kondisi kita yang sebenarnya ya. Kita di sini terpandang. Ibu tidak mau terlihat miskin di depan tetangga, ucap istrinya. Walah bu, ayo tutup pintu mobilnya. Cuma ini yang kita punya. Mau bagaimana lagi? Nanti di balai desa kita alasan saja mau pindah rumah di desa menyusul anak kita karena anak kita lebih betah di sana. Begitu sajalah. Bapak juga malu kalau ada yang tahu Bapak bangkrut begini, ucapnya.
Lalu gerimis turun perlahan dan tanpa sengaja ada kucing lewat di dalam perjalanan yang hampir dekat dengan tujuan mereka. Karena kaget, sang pengemudi membanting setir hingga slip dengan truk dan beruntung mereka selamat. Namun mobil mereka seketika mogok. Lalu mereka berdua turun dan terlihat tergesa-gesa karena panik apakah mobilnya mogok karena menabrak kucing. Namun tak ada kucing di sana. Sampai mereka tak menyadari ada mobil melaju kencang, mereka pun tertabrak dan tubuhnya terpental. Darah bercecer di mana-mana. Sepasang suami istri tersebut meninggal di lokasi kejadian. Mobilnya pun juga sampai terseret ke tanah samping aspal, tepatnya di jalan samping balai desa. Warga yang melihat mulai berdatangan dan menghubungi polisi serta ambulan. Mereka panik melihat dua korban meninggal dengan tragis begitu. Segera mereka mengambil daun pisang dari kebun warga terdekat untuk menutupi jenazah sambil menunggu polisi datang. Marta bangun dengan keringat bercucuran membasahi keningnya. Nafasnya tak beraturan, sampai dia kesulitan menelan ludah saking paniknya dengan mimpi yang dia alami. Mimpi apa itu tadi? Aneh, kenal sama mereka aja enggak. Kok bisa mimpi kayak gitu? Maksudnya apa coba? Gumam Marta sambil mengelap keringatnya dengan tisu, lalu beranjak ke kamar mandi untuk bersiap berangkat ke kampus. Setelah mandi, Marta mengemasi buku catatannya di rak dan menemukan selembar kertas bertuliskan, "Kami akan menolongmu jika kamu bisa menolong kami untuk kembali." Tulisan itu tak dimengerti maksudnya. Marta sampai membaca berulang-ulang untuk mencerna maksudnya. Namun pikiran Marta kacau. Dia tak mengerti siapa yang sengaja menulis dan untuk apa tulisan itu ditujukan padanya. Kemudian Marta menyimpan kertas itu di dalam tasnya, berharap di antara kedua temannya bisa mencerna kalimat itu setelah bertemu di kampus nanti. Di sisi lain, Vina merasa bosan berada di kamar. Dia mengetuk pintu kamar ibunya dan meminta izin bersantai di depan rumah sambil menunggu kakak laki-lakinya pulang sekolah. Karena ibunya tak juga menyahut panggilan Vina dari depan kamar, Vina pun mengira ibunya sedang tidur karena kelelahan. "Mbak Marta mau ke kampus ya?" tanya Vina. "Iya nih, kamu ngapain di luar? Nggak tidur siang aja?" tanya Marta. "Vina mau nunggu Mas Ali di teras, Mbak. Mbak mau kan antar Vina ke depan? Kan setengah jam lagi Mas Ali sudah sampai rumah," ucapnya memohon. Lalu Marta mendorong kursi roda adiknya menuju teras rumah dan membangunkan ibunya. Namun sepertinya Bu Aisyah memang sedang tidur lelap. Marta meninggalkan adiknya bermain HP di teras, masih duduk di atas kursi rodanya. Sesampainya di kampus, Marta segera menemui kedua temannya untuk bercerita hal aneh yang dia alami sejak pulang dari rumah April tadi pagi. Kedua temannya menyimak dengan serius. Nampak April mulai bergidik takut. Sedangkan Bella terus mencecar Marta dengan beberapa pertanyaan sampai Marta bingung menjelaskannya. Tibanya dosen membuat obrolan mereka harus berakhir. Marta mencoba fokus dengan mata kuliahnya agar tidak terkena hukuman seperti Bella kapan hari. Sedangkan di rumah Pak Paidi, "Vin, sini Vin, Mas Ali nggak bisa bukain gerbang nih. Berat banget, bukain dong." "Iya Mas, Vina kesana," ucap Vina menjalankan kursi roda dengan kedua tangannya yang digunakan menggerakkan roda, sehingga sampailah Vina di depan gerbang. Bu Aisyah sudah bangun dari tidur siangnya, berjalan mengecek mencari kemana anak gadisnya. Kemudian dia berjalan ke teras dan mendapati Vina menjalankan kursi rodanya dengan cepat menuju gerbang seakan mendatangi seseorang. Namun Bu Aisyah melihat wajah Vina seperti hancur. Setelah itu Bu Aisyah mengucak matanya memastikan pandangannya. Namun itu benar Vina. Hanya saja dia tidak seperti apa yang baru saja dia lihat. Mungkin tadi hanya halusinasi Bu Aisyah saja. "Vin, mau ngapain ke sana? Tunggu,
ibu cari sendal dulu. Kamu berhenti dulu, Vin, ucap Bu Aisyah. Namun Vina hanya membalas, sebentar Bu, Vina bukain gerbang, ini Mas Ali pulang. Dan terus saja melajukan kursi rodanya tanpa mendengar ucapan Bu Aisyah untuk menyuruhnya berhenti. Setelah sandal ketemu, Bu Aisyah berlari mengejar Vina karena merasa tak ada Ali di sana. Namun Bu Aisyah terlambat. Suara mobil menghantam pagar rumah dan Bu Aisyah melihat anak gadisnya terpental melayang di udara dan jatuh ke aspal bersimbah darah. Kursi rodanya ringsek karena saat jatuh ada pengendara mobil dari lain arah menggilar kursi roda dan juga salah satu kaki Vina yang cedera. Bu Aisyah nampak shock dan langkahnya berat melihat kondisi tragis anaknya meninggal tepat di hadapannya di depan rumahnya. Ya Allah Gusti, anakku Vina, teriak Bu Aisyah histeris memanggil nama anak gadisnya yang baru saja tertabrak. Bu Asma yang berada di warung pun keluar melihat apa yang terjadi. Bu Asma merasa ngeri dengan kondisi Vina saat itu. Lalu dia menghampiri Bu Aisyah yang menangis histeris di dekat jenazah anaknya. 5 menit kemudian Ali datang dan heran dengan keramaian di depan rumahnya. Ali memarkirkan motornya. Terdengar tetangga mereka berbisik membicarakan adiknya yang saat ini sedang sakit. Segera Ali menuju kerumunan dan melihat ibunya menangis di sana. Kenapa Bu? Siapa yang kecelakaan? Tanya Ali. Ali, adikmu. Maksud ibu? Ya Allah Vina, kenapa begini? Apa yang terjadi ya Allah? Ucap Ali sedikit berteriak frustasi sambil berlutut di depan jenazah adiknya. Tak lama kemudian, orang balai desa datang beriringan dengan mobil ambulan yang akan membawa jenazah Vina ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan dan pencatatan forensik serta pendataan kecelakaan oleh tim polisi Laka Lantas. Bu Aisyah menangis melihat jenazah anaknya dimasukkan ke dalam ambulan. Kemudian Ali mengirim pesan kepada bapaknya dan juga kakaknya yang saat ini sedang kuliah. Setelah mengirim pesan, Ali membonceng ibunya mengikuti mobil ambulan yang membawa jenazah Vina. HP Marta bergetar, ada pesan masuk. Marta diam-diam membuka HP supaya tak ketahuan dosennya. Dilihatnya pesan dari Ali. Marta shock membacanya dan terlihat kehilangan konsentrasi. Dosennya menyadari salah satu mahasiswanya sedang mencuri kesempatan bermain HP saat mata kuliah berlangsung. Segera dosen itu melangkah mendekati Marta. Kamu kalau mau main HP, jangan di jam saya. Sana keluar, ucapnya dengan nada killer. Marta tak kaget sama sekali. Dia terlihat lesu mengamasi buku dan alat tulisnya. Lalu dia menjawab dosennya. Iya Pak, saya izin pulang. Adik saya meninggal kecelakaan. Permisi, ucapnya melangkah pergi. April dan Bella melongo mendengar ucapan Marta saat itu. Adiknya? Siapa yang dimaksud? Ali. Jika kecelakaan, tentu Ali karena saat ini tak mungkin Vina bisa mengendarai motor. Sang dosen terdiam dan merasa bersalah kepada Marta, lalu mengizinkan kedua teman baik Marta mendampingi Marta pulang dan menitipkan amplop untuk diberikan kepada Marta. Tah, tunggu, kita ikut ya. Nih, dosen kita minta maaf sama kamu. Ini beliau titip ini, ambil ya. Kita temenin kamu kok. Kamu sabar ya Ta. Udah takdir Tuhan buat Ali jadi gini. Marta berhenti dan menatap kedua temannya bergantian. Bukan Ali, Vina yang meninggal. Vina nyusul Vika. Aku gak punya adik perempuan lagi. Kalian tahu gak aku sedihnya kayak apa? Hancur banget perasaan aku. Baru seminggu kan Vika pergi. Sekarang ya Allah, kenapa secepat ini? Apa semua akan berakhir kayak gini? Ucap Marta menangis frustasi. April dan Bella memeluknya memberi ketenangan pada Marta. Lalu mereka mengantar Marta pulang untuk menyiapkan penguburan adiknya karena di rumah tidak ada orang.
Marta melihat Bu Asma dan Pak Edi datang beriringan menemuinya yang sedang menangis. "Harus segera kamu ambil, Mbak Marta, apa yang seharusnya diambil dari rumah ini. Kamu mengerti maksud Bapak kan?" ucap Pak Edi. "Saya turut berduka cita, Mbak. Saya yakin semoga setelah ini tidak ada hal buruk menimpa keluarga kalian. Ibu akan membantu jika Mbak Marta butuh bantuan." "Benar kata Pak Edi, mungkin harus secepatnya membersihkan rumah ini supaya tidak ada gangguan lagi," ucap Bu Asma. "Terima kasih Pak, Bu. Saya mohon, saya ingin sendiri. Jangan bicara apapun jika tidak mengetahui yang sebenarnya, Pak, Bu. Kasihan adik saya," ucap Marta. Pak Edi dan Bu Asma nampak bersalah karena berbicara di saat yang tidak tepat. Lalu mereka berdua pamit ke dalam untuk ikut membaca Yasin. Suara sirine datang mendekati kediaman Pak Paidi. Matahari hampir tenggelam. 3 laki-laki memakai baju serba putih dan seorang lagi memakai celana kulot hitam dan atasan kemeja batik keluar dari mobil membawa tandu yang di atasnya sudah tertidur jenazah seorang gadis belia yang tadi siang mengalami kecelakaan di depan rumahnya sendiri. "Permisi, kami akan membawa jenazah ke dalam rumah. Tolong beri jalan ya Pak," ucap salah seorang dari mereka kepada warga yang berkerumun menanti di halaman rumah Pak Paidi. Tangis Marta pecah melihat jenazah adiknya terbujur kaku di atas tandu yang baru saja masuk rumah untuk dipindahkan ke matras. "Maaf, apa ada keluarga korban yang ada di rumah?" tanya salah satu petugas medis. "Saya kakaknya. Ada apa ya Pak?" tanya Marta. "Begini Mbak, sebaiknya sampaikan kepada orang yang akan memandikan jenazah adik kamu supaya hati-hati, karena di beberapa tubuhnya masih mengalir darah pasca kecelakaan. Itu saja pesan saya. Kami semua permisi," ucapnya. "Baik, terima kasih." Lalu Marta menangis di depan jenazah Vina. Tak lama kemudian Bu Aisyah dan Ali datang segera masuk menyusul putrinya. Bu Aisyah merangkul Marta dan Ali, membawanya menjauh dari jenazah Vina. Digandengnya kedua anaknya ke dalam kamar Ali. "Kenapa Bu? Marta masih pengen di samping Vina. Kenapa ibu bawa kita ke sini?" tanya Marta terisak. "Marta, Ali, ibu merasa khawatir dengan keselamatan keluarga kita. Kedua adik kalian telah tiada. Semuanya meninggal karena kecelakaan. Ibu punya firasat buruk. Ibu merasa ada yang mengawasi kita kapanpun. Apa kalian merasakannya atau tidak?" tanya Bu Aisyah perlahan. "Bu, Marta tahu. Lalu kita harus bagaimana?" tanya Marta. Sedangkan Ali hanya menunduk lesu melihat ibu dan kakaknya menangis. "Apa kita adakan pengajian untuk mendoakan rumah ini?" tanya Marta kemudian. "Ibu selalu mendoakan rumah ini, tapi entah kekuatan seperti apa yang kita hadapi, semakin lama semakin banyak keanehan. Ibu gak mau keluarga kita hancur." Di tengah pembicaraan mereka, Marta teringat tulisan di kertas yang dia temukan tadi siang sebelum dia berangkat kuliah. Namun Marta tak menemukan tulisan itu. Mungkin tertinggal di kampus. Mana mungkin ibunya percaya jika dia menemukan tulisan yang tak dibuktikan langsung. Sementara itu, Ali berusaha menghubungi bapaknya lagi. Sudah azan maghrib, namun Pak Paidi tak juga pulang. Jenazah anaknya harus disolatkan. Bu Aisyah ingin Pak Paidi ada saat prosesi solat dan pemakaman anaknya, namun suaminya itu tak juga datang. "Ah, Bu, Mbak Marta, Mas Ali!" Warga yang melayat berteriak memanggil. Lalu Bu Aisyah dan kedua anaknya berlari keluar memeriksa apa yang terjadi. "Hahaha, jika kalian tidak pergi, kalian semua akan mati." Hahaha, teriak jenazah Vina dengan mata melotot.
tawanya mengerikan, suaranya lain. Jenazah Vina meronta-ronta. Astagfirullah. Kemudian Pak Edi datang dan mendoakan jenazah Vina yang tiba-tiba bangun meronta berkata hal buruk. Setelah Pak Edi berdoa, Vina kembali pada posisinya secara ajaib dan cepat. Bahkan kafan yang dia gunakan kembali rapi seperti semula, matanya terpejam. Warga yang melayat pun semua berbisik, berasumsi bahwa keluarga ini telah diganggu makhluk halus. Ada beberapa yang takut memilih meninggalkan rumah duka, sedangkan tetangga dekat dan yang bertugas membawa keranda masih berada di sana bergidik ngeri. Mereka takut jika jenazah bangun lagi dan meronta saat perjalanan ke pemakaman atau saat akan dikuburkan. Selang setengah jam kemudian, suami Bu Aisyah datang bersama seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Matanya sipit seperti keturunan Cina, bahkan kulitnya juga putih. Assalamualaikum Bu. Maaf, Bapak terlambat pulang. Tadi Bapak bertemu anak ini. Sepertinya dia tertinggal orang tuanya di jalan. Tapi Bapak bawa pulang saja daripada ke kantor polisi. Nanti Bapak tambah kemalaman. Bapak ke dalam dulu Bu, mau ambil wudhu, ucapnya dengan wajah murung. Waalaikumsalam Pak. Bu Aisyah dan kedua anaknya hanya menanggapi salam Pak Paidi dan meminta anak itu duduk di samping Marta. Nama kamu siapa? Tanya Marta. Ivan. Kamu mau tinggal di sini? Tanya Marta lagi. Sementara Ivan celingukan ke sana kemari melihat ke sekitarnya dan menggelengkan kepalanya lalu menunduk. Kenapa Ivan gak mau? Tanya April dan Bella. Di sini ada hantu jahat. Kalian semua akan dihabisi. Ivan mau pulang saja. Ucapnya polos namun terdengar mengerikan, lalu dia menunduk lagi. Bu, panggil Marta pada ibunya. Bu Aisyah hanya memberi isyarat supaya Marta tenang dan melupakan kata-kata bocah yang baru dibawa bapaknya pulang. Namun wajah Marta murung, banyak yang terngiang dalam benaknya. Bocah itu bisa mengatakan hal yang tak diketahui manusia pada umumnya. Bocah itu saja takut. Marta merasa keluarganya sedang dipermainkan makhluk halus di rumah ini. Cepat atau lambat semua akan berakhir. Ivan menatap Marta dan berkata lagi, Bapak sama ibu itu baik, tapi yang di kamar itu jahat. Ucap Ivan membuat Marta dan kedua temannya merasa ngeri. Apa yang dibicarakan Ivan? Bapak dan ibu siapa? Azan Isya sudah dikumandangkan, jenazah Vina sudah siap disolatkan. Pak Edi memimpin sholat jenazah, serta di belakangnya ada tetangga dekat termasuk Pak Jono yang dia adalah suami Bu Eka, juga Pak Paidi. Ivan hanya menunduk takut melihat jenazah yang akan disolatkan. Entah Marta yang merasa aneh dengan Ivan atau memang Ivan melihat sesuatu di sana. Kemudian Marta mengendap mendekati Ivan yang menduduk di belakang jamaah sholat, lalu membawa Ivan ke kamar Ali. Di sana Marta dan kedua temannya menenangkan Ivan. Ivan, maaf ya kalau kamu takut di sini. Besok pagi kakak antar pulang ya. Rumah kamu di mana? Tanya Marta. Namun bukannya menjawab pertanyaan Marta, Ivan malah berlari keluar dan melesat pergi ke gerbang rumah. Marta dan kedua temannya mengejar Ivan lewat pintu samping supaya tak mengganggu jemaah sholat jenazah di ruang tamu. Van, tunggu, kamu mau kemana? Tanya Marta. Ivan mau pulang, ucapnya. Lalu Ivan tetap berlari pergi menembus kerumunan ibu-ibu di dekat gerbang. Bu, maaf, lihat anak kecil laki-laki sekitar 10 tahunan lari lewat sini. Tadi sih nerobos gitu, ucap Marta. Gak ada siapa-siapa Mbak, jawab mereka. Lalu mereka kebingungan. Kedua teman Marta melihat Ivan berada di samping keranda dan bermain batu kerikil di sana, melempar batu sambil berbicara tidak jelas. Ivan, bukannya kamu tadi lari keluar? Ngapain di sini?
Tanya April. Ivan menatap tajam April, sedangkan April ketakutan dan mundur, bersembunyi di balik punggung Bella. Ivan, ini benar Ivan kan? Tanya Bella. Ivan mengangguk. Ivan gak lari ke sana. Itu bukan Ivan, kata Ivan sambil menunjuk gerbang rumah yang rusak akibat kecelakaan tadi siang. Marta berlari mendekati kedua temannya, lalu bertanya pada Ivan. Ivan, kamu cepat banget pindah ke sana sini. Ngapain itu bawa kerikil? Ayo buang. Gak baik main kerikil malam-malam, ucap Marta. Buat ngelempar dia, ucap Ivan sambil menunjuk arah di seberang keranda. Namun Marta tak melihat siapapun di sana. Mereka bertiga merasa ngeri. Namun baru beberapa saat ada sepasang suami istri datang membawa motor. Permisi, rumah Pak Paidi bukan? Tanya mereka pada ibu-ibu di depan gerbang. Mereka mengangguk dan melihat jika di sini dalam keadaan berduka. Keduanya masuk dan bertemu dengan Marta, juga melihat ada anak laki-laki di sana. Ivan, syukurlah. Tadi kita cari kamu kemana-mana, ucap si ibu. Ibu siapa? Kenal sama Ivan? Tanya Marta. Saya ibunya. Nama saya Devi. Ini suami saya. Tadi saya ada di pabrik bapak kamu, dan anak saya lari keluar gerbang pada saat suami saya rapat, sedangkan saya di kamar mandi. Kami tahu semua dari security. Security bilang anak saya lari keluar lalu bertemu dengan bapak kamu di pintu depan. Saya cek pakai GPS yang ada di sini, yang ada di jam tangan anak saya. Lokasinya di sini, dan menurut info security, memang di alamat ini Pak Paidi tinggal. Untunglah anak saya tidak hilang bersama orang lain, ucap Bu Dewi. Baik Bu, tapi di rumah saya sedang berduka. Apa mau ketemu bapak saya dulu? Tanya Marta. Oh, ya tidak perlu. Sampaikan berkas ini sama bapak kamu saja ya. Tadi saya titipi bosnya untuk menyampaikan berkas ini, ucap suami Bu Dewi dan berpamitan pergi. Marta menerima beberapa map yang ada di dalam tas kresek transparan itu. Marta enggan melepas Ivan pergi, namun orang tuanya telah menjemput. Seharusnya Marta menunggu bapaknya karena bapaknya yang membawa Ivan kemari. Tapi ya sudahlah. Semoga memang benar mereka adalah orang tua kandung Ivan. Dari kejauhan, Ivan melambaikan tangan pada Marta dengan tatapan datar, lalu pergi dengan sepeda motor bersama kedua orang tuanya. Marta dan kedua temannya kembali dan menunggu jenazah adiknya di luar. Beberapa warga sudah menyiapkan keranda. Jenazah Vina pun akan segera disemayamkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat itu yang terus diucapkan para pelayat saat perjalanan menuju pemakaman. Pemakaman juga berjalan dengan lancar. Pagi telah tiba. Keluarga Pak Paidi nampak bangun dengan keadaan yang tak baik. Tak ada yang dibicarakan. Suasananya menjadi sunyi. Sementara April dan Bella merasa tak enak berada di sana. Mereka tak enak menyusahkan keluarga yang sedang berduka. Namun kehadiran mereka berdua menjadi penyemangat Marta. Makanya Marta tidak mengizinkan mereka pulang ke rumah. Apalagi orang tua April belum datang, dan juga Bella terbiasa di rumah sendirian. Ya, memang di antara mereka lah Bella keluarga mampu. Bella dibelikan rumah sendiri oleh orang tuanya, selain untuk belajar mandiri, juga sebagai tabungan masa depan Bella. Tah, ini mataku yang gak bener. Apa emang rumah kamu jadi aneh sih? Kok catnya tiba-tiba kayak berubah memudar gitu? Iya gak sih? Tanya Bella. Marta berusaha melihat dengan seksama. Memang benar apa yang dikatakan Bella. Rumahnya nampak aneh, catnya memudar, padahal semalam masih baik-baik saja. Mendadak rumah ini seperti rumah yang usang dan terlihat tak terawat.
Saat Marta melamun, tiba-tiba ada kurir ekspedisi datang membawa kotak paket. "Rumah Bu Aisyah?" tanya kurir itu. "Iya, saya anaknya. Paket dari siapa, Mas?" tanya Marta. "Gak tahu, Mbak. Ini asal alamatnya dari Banyuwangi. Tanda tangan di sini, Mbak," ucap kurir ekspedisi lalu pamit pergi. Marta masuk ke dalam dan mencari ibunya di dapur. Bu Aisyah menerima paket itu dan membuka apa isinya. Di dalam ada secari kertas dengan tulisan, "Letakkan batu ini di depan pintu itu, lalu tanggulah sampai pusaka itu muncul dengan sendirinya. Bacakan doa yang tertulis di sini. Sihir di rumahmu akan lenyap, insya Allah." Tulisan itu telah dibaca Bu Aisyah. Bu Aisyah mengerti siapa yang mengirimnya. Dia hanya senang jika dengan cara ini akan berhasil. "Ta, nanti kalau Ali dan bapakmu sudah berangkat, temani ibu ya. Ajak kedua temanmu sarapan dulu. Setelah itu kalian mandi dan wudhu. Kita akan melakukan sesuatu. Jangan membantah, jangan bertanya. Lalu lakukan saja ya," ucap Bu Aisyah tegas. Marta mengangguk. Kedua temannya pun mengerti mungkin ini akan sulit, tapi tiada salahnya berusaha. Setelah Pak Paidi dan Ali berangkat, mereka berempat bersiap menggelar sajadah di depan pintu kamar yang sejak awal dikunci oleh Pak Paidi. Tak lupa mereka mengenakan mukena, berdoa sesuai apa yang telah dipandu Bu Aisyah, lalu menunggu sampai ada sesuatu yang datang. Masih cukup pagi, namun mendung berubah gelap gulita. Cuaca berubah drastis, suasana seperti akan turun badai besar. Gemuruh terdengar bersahutan bagaikan langit mengisyaratkan sesuatu yang besar akan terjadi. Setelah menunggu beberapa saat, gerbang telah terbuka. Semua orang yang berada di depan gerbang mulai masuk dan memarkirkan kendaraan mereka pada area yang telah disediakan. Pagi ini tidak diadakan olahraga pagi seperti hari sebelumnya. Laki-laki berkumis itu mulai berjalan melewati taman setelah memarkirkan kendaraannya. "Halo, Pak Paidi ya?" sapa seseorang. "Iya." "Oh, ini Pak Ucok?" tanya Pak Paidi sambil bersalaman dan tersenyum pada lawan bicaranya. Pak Ucok kemudian berterima kasih pada Pak Paidi. "Saya kemarin bingung sekali cari anak saya. Dia memang sering lari terus menghilang begitu. Saya kemarin jemput dia di rumah Bapak. Tapi maaf saya tidak bisa terlalu lama. Saya sudah pamit sama anak sulung Bapak. Terima kasih banyak loh Pak," ucapnya. "Iya, sama-sama Pak. Saya kira anak siapa. Saya berniat titip security, tapi keburu anak itu lari dan tidak mau dibujuk. Saya sendiri juga buru-buru, jadi saya bawa pulang saja dulu." Pak Paidi berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Lalu Pak Ucok pamit untuk menemui bos Pak Paidi, sedangkan Pak Paidi mengikutinya dari belakang sebagai tangan kanan bos pabrik kertas. Sambil berjalan menuju ruangan, Pak Ucok melihat raut wajah Pak Paidi dalam keadaan tidak baik. Namun Pak Ucok enggan mengatakan sesuatu sesuai apa yang anaknya ceritakan semalam. Pak Ucok sudah tahu jika anaknya adalah seorang indigo. Dia tak ingin anaknya terlibat dalam masalah apapun yang berhubungan dengan hal gaib dalam usia sekecil ini. Dia belum tahu apapun. Yang dia tahu hanya sebatas pengetahuannya saja. Maka dari itu, Pak Ucok hanya prihatin dengan hal yang menimpa tangan kanan bos pabrik ini. Di sisi lain, "Bu, April, Bella, kalian di mana? Ini di mana sih? Kenapa gelap banget?" Marta terperanjak kaget saat mengetahui dirinya tak berada di tempat di mana dia duduk bersama ibu dan kedua temannya. Di sini memang rumah Marta, namun terlihat seperti rumah yang sudah sangat lama ditinggalkan. Gelap, bau, dan pengap sekali, membuat pernapasan menjadi sesak dan pandangan tidak jelas biasanya.
Marta, aku di sini." Teriakan yang memanggil Marta berasal dari arah kamar adiknya, kamar Ali. Seperti suara Bella, Marta berdiri dari duduknya dan mengendap menghampiri pintu kamar Ali. Marta menggedor dan mencoba membuka gagang pintu, namun sepertinya terkunci dari dalam. "Bel, bukain. Kamu ngapain sih bisa di situ? Ayo Bel, kita harus segera cari April sama ibu. Kita harus keluar dari sini. Aku rasa di sini udah gak aman. Please bukain Bel, aku sendirian," teriak Marta sambil menggedor pintu. Namun Bella seakan tak mendengarnya. Mereka berdua saling berteriak minta tolong, saling menggedor pintu, namun tak ada yang saling mendengar satu sama lain. "Ta, tolong," ucap seseorang yang hampir pingsan di hadapannya. Marta terbelalak kaget melihatnya. "April, kamu kenapa bisa gini? Ya Allah, bertahan ya. Kita ke dapur ambil air minum. Yuk, ku bantu kamu," ucap Marta sambil memapah tubuh April yang lemas seperti kekurangan oksigen. "Ta, makasih airnya. Ibu kamu sama Bella mana?" "Gak tahu, April. Tadi aku dengar suara Bella di kamar Ali, tapi pas aku gedor, gak ada suara dia lagi. Ibu, aku belum tahu. Gimana ini? Duh." Marta mulai khawatir dengan keadaan ibu dan Bella. "Ta, dengar gak? Ada yang nyanyi di kamar itu. Itu kamar yang itu," ucap April yang menuju kamar di mana Pak Paidi selalu menguncinya. Marta dan April melangkahkan kakinya dari dapur menuju kamar yang dia sudah tahu harus ke kamar yang mana. Langkahnya terhenti melihat Bella sudah ada di depannya. Wajahnya penuh goresan benda tajam. Tetes darah menghiasi pipinya yang terlihat lusuh di tempat segelap ini. "Bel, kamu kenapa bisa gitu?" tanya April ketakutan. Bella tak bereaksi. Dia yang tadinya menunduk sekarang mengangkat wajahnya memandang tajam kedua temannya. Bola matanya berubah menjadi putih. Bella mengeluarkan darah busuk dari mulutnya dan mengulurkan tangannya. April dan Marta mundur perlahan saling menguatkan diri. "Ta, kalian harus segera keluar dari sini. Pusaka yang kalian cari udah lenyap. Aku udah lihat tadi. Pemilik lama rumah ini yang membawanya ketika pusaka itu muncul di depan pintu kamar waktu kamu pingsan," ucap Bella terbata-bata tengah sadar dengan tubuh yang mulai dikuasai iblis. "Bel, udah, kita harus keluar bareng ya. Kamu sadar, please. Ingat orang tua kamu. Jangan biarin diri kamu dikuasainya. Sadar Bella." April memohon dan menangis bersembunyi di balik badan Marta. Marta memandang Bella takut namun tak bereaksi. Di belakang Bella ada dua sosok berdiri di sana membawa keris kecil. "Jangan takut, kami pemilik lama rumah ini. Pusaka yang mencelakai keluargamu sudah kami bawa. Nama saya Pak Bayu dan istri saya Bu Ismi. Kami sudah lama meninggal. Anak saya yang menjual rumah ini pada seseorang yang ternyata adalah keluarga kamu. Teman kamu tidak bisa diselamatkan lagi. Dia sudah sekarat saat ini. Kesadarannya hampir tiada. Kalian harus segera pergi. Kami yang akan membereskan pusaka ini dan membuangnya ke laut. Setelah itu, arwah kami akan pergi dengan tenang," ucap roh yang berbicara di belakang Bella. Badan Bella mulai bergetar dan dia mengatakan sesuatu lagi pada April dan Marta. "Selamatkan ibu kamu, Ta. Aku nggak tahu dia di mana. Aku minta maaf. Selamat tinggal sahabatku. Aku sayang kalian," ucap Bella dan kesadarannya telah menghilang. Tubuhnya tersungkur di lantai dan kejang saat lalu perlahan kedua matanya terpejam. "Tidak, Bel, sadar," ucap April menangis.
Kamu harus segera pergi dan mencari ibumu. Kami harus menyelesaikan tugas ini, membuang benda ini. Semoga berhasil, ucap roh pemilik rumah dan pergi bagaikan kepulan asap. "Tah, kita harus kemana cari ibu kamu?" tanya April. "HP kamu mana? Nyalain senter terus ya. Kita mulai dari dapur dulu. Semoga ibu masih ada di dalam rumah ini." April mengangguk dan melewati jasad Bella yang mati mengenaskan dengan banyak goresan di tubuhnya. Oke teman-teman, ceritanya bersambung dulu ya. Kita lanjutkan cerita ini di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak videonya. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.